Halo guys, welcome to my channel yang bahas seputar hobi badminton. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya menggunakan raket dari brand Dunlop dengan seri RevoStar Titan 85. Dan raket ini bisa saya rekomendasikan buat kalian yang tipikal permainannya allround ya, allround yang ya menyukai permainan yang lebih banyak powernya juga ya. Kontrol dan power ya. Nah, raket ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang budgetnya itu kisaran di 400 ribuan ya. Dan buat kalian yang juga suka dengan raket-raket yang tidak biasa, raket ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian. Dan raket ini menurut saya ya memiliki performa yang gak kalah juga dari Yonex Astructure 9100 dan Li-Ning GeForce 8000 Plus. Ya meskipun feel-nya nggak begitu mirip-mirip, tapi untuk performanya tidak kalah ya dan bisa bersaing dengan dua raket yang saya bawa tadi ya. Nah, kira-kira seperti apa raket ini? Jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Ya lo guys, terima kasih buat kalian sudah berkunjung dan main ke channel ini. Dan sekarang saya akan lanjut membahas RevoStar Titan 85 ya. Raket ini menurut saya memiliki performa yang bagus ya. Dan gak kalah dengan Astructure 9100 dan juga Li-Ning GeForce 8000 Plus Extra Strong. Ya meskipun feel-nya nggak sama-sama banget ya. Tapi raket ini memiliki performa yang menurut saya bisa bersaing ya. Bisa diadu lah dengan dua raket itu ya. Ini senarnya biasa dan menurut saya udah enak ya, apalagi kalau senarnya bagus ya, sama dengan ini pasti feel-nya akan lebih mantap lagi ya, performanya akan lebih mantap lagi ya. Nah, sebelum nanti saya membahas detail ya, reviewnya seperti apa, nanti kita akan lebih dahulu ya membahas harganya dan juga spesifikasi sekilas raket ini, kemudian realnya bagaimana dan setelah disetting bagaimana ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari harganya dulu ya. Buat kalian yang mencari raket dengan tipikal karakter raketnya itu round power. Round power. Nah, kalian bisa melirik dan bisa mempertimbangkan raket ini ya. Dengan budget 400 sampai 500 ribuan ya. Kalau terakhir saya cek itu 400 ribuan. Nanti untuk link pembeliannya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Kalian akan mendapatkan satu batang raket seperti ini, kemudian dapat juga tas 1R ya dari Dunlop, tapi ini menurut saya agak tipis ya. Dan biasa, dalamnya juga biasa, tipis. Kemudian nanti kalian juga akan bisa mendapatkan senar dan mungkin juga nanti bonus pemasangan senar ya. Nanti bisa kalian cek saja deskripsi di link pembelian saya ya. Yang ditawarkan di tokonya itu bagaimana ya. Nah, itu tadi harganya ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke spesifikasinya ya. Kemarin saya belum buat spesifikasi secara khusus ya raket ini bagaimana, termasuk juga first impressionnya. Kemarin baru saya buat video gameplaynya aja ya, karena kemarin saya masih fokus Violet Aeroforce ya. Oke, jadi di video ini langsung beberapa hal akan saya bahas ya. Nah, kita akan mulai dari bawah dulu ya untuk spesifikasinya ya. Untuk Dunlop seperti ini, saya tidak tahu dia ada beberapa versi ya untuk end cap-nya. Di beberapa raket lain itu end cap-nya itu bermacam-macam. Itu menandakan grade atau level raketnya ya dari harganya biasanya. Kemudian untuk gripnya ini dia standar ya, standar G5 ya. G5, kemudian di top capnya itu dia ada teknologi yang namanya regulator cap yang fungsinya itu mengurangi getaran ya, getaran yang ditimbulkan akibat impact dari kok ke senar. Biasanya kan akan merembet ya. Dan regulator cap itu fungsinya tuh itu ya, dia akan menghentikan dan mengurangi getaran yang ada sehingga kita jadi tidak begitu merasakan getaran ya. Oke, ke bagian shaftnya. Oke, ke bagian shaftnya ini di sini ada beberapa keterangan ya. Ada max string tensionnya ini bisa sampai 36 lbs guys. Kalau yang asal kemarin itu hanya 30, kalau ini dia bisa 36 ya. Selisih harganya nggak jauh sih, hanya 100 ribuan saja. Tapi dia memang ya ada sedikit perbedaan antara yang RevoStar Titan dengan RevoStar Assault. Nanti bedanya apa? Nanti kalau kalian penasaran bisa cek video saya. Kemarin saya buat video komparasinya ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini framework, jadi berat rata-rata dari raket ini yaitu di 3U ya. 3U-nya di 85. 85, jadi ya 85 awal ya. Oke, kemudian ini construction atau material dari raket ini tuh udah menggunakan material high modulus graphite ya, baik frame maupun shaft-nya. Cuma grade-nya berapa nggak tahu, di sini nggak ada keterangannya. Panjangnya standar 675. Kemudian di sini ada nama seri dari raketnya, dan ini dia silver ya guys, silver. Kalau ini catnya ya secara umum dia dominan hitam dan hijau, dan ini catnya tuh modelnya itu dia matte ya, matte, tapi matte-nya tuh dia mengkilat ya, dan kalau dilihat itu dia terkesan elegan ya guys.
Oke, seperti itu ya. Kemudian ke atas lagi di sini ada keterangannya. Untuk stiffness-nya itu dia di antara stiff dengan flex itu dia cenderung ke flex meskipun nggak ke flex banget tapi dia mengarah ke flex. Jadi raketnya ya medium flex ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk balance-nya dia ada di tengah ya. Di sini nggak disebutkan berapa angkanya ya, tapi dia ada di tengah. Indikatornya di tengah, jadi antara head heavy dan headlight dia ada di tengah ya. Jadi medium ya, medium atau ya balance lah. Ke bagian atas di joinnya seperti ini. Frame shape-nya itu aerobox, cuma di sini dia flat ya, flatnya sampai di sini aja. Jadi biasanya model seperti itu dia memiliki kestabilan yang bagus ya. Stabilan yang bagus pada raket ya ketika kita bermain power ya bagus lah. Oke, kemudian di sini ada keterangan MT36 ya, max tension 36, mega tension frame. Kemudian di sini ada keterangan juga Revostar Titan di sini, oke, keren juga. Kemudian di sini ada keterangannya power grommet ya. Nah, ini jadi salah satu ciri khas dari Dunlop ya. Namanya adalah power grommet. Jadi ya memiliki fungsi itu dia memaksimalkan sweet spotnya ya. Jadi untuk impactnya jadi terasa lebih bagus lagi ya. Oke, kemudian di sini ada dua grommet yang berbeda ya. Aerodinamisnya di sini guys. Aerodinamisnya di sini dan power grommetnya itu dia biasanya ditandai dengan warna grommet yang berbeda dengan yang lainnya. Oke. Ini jumlah grommetnya 76 ya. Kalau yang Assault Revostar Assault itu 72, kalau ini dia 76. Oke, kemudian itu ya spek pabrikannya. Nah, untuk spek realnya kemarin saya dapat raket ini tuh dengan berat 89 ya, 88, sekian. Jadi ya 89 ya kalau dibulatkan. Jadi agak berat juga ya, agak berat juga dan balance point-nya ini di angka 287 ya. Ketika di waktu saya timbang ya, kemudian belum saya pakai ya, baru saya swing-swing, waduh ini terasa berat nih nanti totalnya kalau misalkan udah dikasih senar dan dikasih grip ya. Dan setelah saya senarkan dan saya kasih ini, dan benar saja ya terasa agak kurang mantap ya. Setelah disenar dan disetting seperti ini ya, dikasih grip ini, itu kemarin beratnya hampir 100 ya, hampir 100. Dan akhirnya saya akali coba dengan melepas grip bawaannya ya. Saya mencoba melepas grip bawaannya dan beratnya itu dia menjadi 92-an ya. Kan awalnya dia hampir 100 ya, dan sudah lama banget ya nggak main raket dengan berat segitu, jadi terasa agak gimana gitu ya. Dan kemarin saya coba mengakali dengan melepas grip bawaannya, saya kasih isolasi transparan, saya kasih sedikit cushion wrap, kemudian saya kasih grip yang tipis ya, dan beratnya memang jadi 92-an, tapi dia balance point-nya menjadi naik ya. Dan setelah saya pakai untuk swing memang dia apa ya, waktu di swing gini belum pakai main memang terasa enak ya. Raketnya waduh agak ringan ya. Jadi enak lah. Tapi ketika dipakai main ternyata terlalu berat kepala ya. Jadi untuk swingnya kurang responsif ya. Akhirnya udah saya setting ulang dan ini saya lepas lagi ya. Cushion wrapnya saya lepas. Kemudian saya kasih grip yang agak tebel ya. Dan beratnya memang jadi hampir 100 ya, 98, sekian, hampir 100, tapi dia balance ya, jadi balance. Jadi secara umum ya nggak terlalu terasa berat banget ya untuk swingnya ya. Oke, itu untuk settingannya ya. Nah, raket ini saya pasangkan dengan senar Velvet Ultramax, ya Velvet Ultramax Turbo ya, Nano 66 Plus ya, dengan tarikan 28 lbs, 4 simpul dan divariasi seperti ini. Hitting sound-nya seperti ini. Ya, kalian bisa nilai sendiri ya seperti apa hitting sound-nya, apakah keras atau tidak. Karena ini senarnya juga senar biasa ya, harganya cuma 30-40 ribuan ya. Kalau senarnya bagus tentunya hitting sound-nya bisa lebih bagus lagi ya. Oke, itu untuk settingan senarnya seperti itu ya. Nah, untuk first impression-nya ya, yang saya rasakan raket ini memang awalnya terasa berat ya, tapi setelah dipakai beberapa kali ya, akhirnya bisa merasakan raketnya jadi lebih apa ya, adaptasinya nggak susah. Ya meskipun awal-awal agak keteteran juga ya, karena agak berat, udah lama nggak main di berat segitu, tapi setelah dipakai berkali-kali akhirnya enak juga ketemu feel-nya, nggak lama lah. Beda dengan yang kemarin saya coba Velvet Aero Force itu, coba beberapa kali belum nemu feel-nya ya. Kalau ini meskipun dia berat tapi feel-nya lebih dapat ya. Nah, raket ini dia memiliki keunggulan pada bagian powernya ya, karena dia beratnya lumayan ya, jadi untuk generate powernya juga lumayan ya. Jadi untuk kalian yang bermain bermain cenderung atau dominan power, nah raket ini enak nih. Kemudian untuk swingnya sebenarnya untuk berat segitu ya
berat ya, tapi ya untungnya dia balance ya, jadi masih bisa ditolerir lah. Dan ya kalau kalian yang mungkin levelnya agak pemula atau baru bermain, mungkin akan terasa berat ya, tapi kalau misalkan nanti kalian dapat yang beratnya pas 85 pasti tidak akan menjadi masalah ya. Itu feel first impression yang saya rasakan ya, secara umum raketnya enak digunakan ya, dan model-model framenya itu dia persis banget ya dengan, coba kalian perhatikan ya, modelnya kan sama dengan yang Yonex ya. Oke, dan kemarin saya setelah pakai beberapa kali itu saya baru baru ngeh ya, dan apa ya, ternyata performanya itu nggak kalah juga dari yang Yonex Struktur 9100 ini ya. Dan yang ini dulu menjadi termasuk raket favorit saya ya untuk bermain lebih banyak ke power ya. Kalau yang ini kan dia feel-nya masih enak ya untuk all round. Nah, kalau ini tuh dia ya kurang lebih sama seperti Struktur 9100-nya, cuma bedanya dia sedikit lebih berat aja. Oke, kemudian bagaimana untuk review detailnya? Untuk smash, menurut saya raket ini enak ya, apalagi senarnya dikasih senar yang lebih bagus, pasti lebih bagus lagi. Stabil juga, nggak getar. Kemudian untuk lob juga enak, nggak ada masalah. Untuk drop shot, ini swingnya enak ya, meskipun dia memang kurang responsif, tapi untuk drop shot ini swingnya enak, jadi feel-nya tuh dapat. Kalau untuk drive ini sebenarnya agak kurang begitu responsif ya, yang buat tangannya kurang kuat. Tapi buat kalian yang jam terbangnya udah lumayan, intermediate, saya rasa pasti nggak ada masalah dengan untuk bermain drive ya. Ya meskipun secara umum dia agak berat ya, hanya perlu adaptasi aja. Untuk defense nggak ada masalah, raket ini enak. Juga kebantu dari shaftnya yang dia cenderung flex ya. Jadi untuk defense yang kalian mengandalkan wrist, raket ini bisa apa ya, nggak terlalu membebani wrist kalian ya. Kemudian untuk netting saya rasa nggak ada masalah juga, enak. Kemudian untuk kontrol flashing raket ini enak guys. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia memiliki keunggulan di power dan kontrol ya. Jadi untuk kontrol flashing raket ini enak. Swingnya menurut saya pas ya, meskipun nggak cepet-cepet banget ya. Memang kalau dibandingkan dengan yang assault, memang dia lebih enak yang assault ya. Tapi ini ya menurut saya pas lah. Kalau assault enak swingnya, tapi untuk power kurang begitu kurang begitu berisi. Kalau ini dia lebih berisi lagi ya, tapi untuk swing memang agak, kalau dibandingkan apple to apple, dia agak kurang ya dengan yang assault ya. Oke, seperti itu ya. Jadi buat kalian ya yang karakter permainannya itu all-round ya, all-round ke power, nah raket ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Buat intermediate, menurut saya raket ini akan bakalan bisa menjadi senjata andalan kalian ya, bisa diandalkan lah raket ini, performanya menurut saya oke. Tapi buat kalian yang pemula, yang masih awal-awal, kalau kalian nanti bisa dapat raket yang beratnya mungkin sama dengan yang saya dapatkan di kisaran 85 ke atas, pasti terasa berat ya. Tapi kalau kalian dapatnya 85, 86, saya rasa raketnya pasti nggak akan terlalu susah untuk digunakan ya. Tapi nanti tergantung berat realnya seperti apa. Kemudian buat kalian yang ya permainannya itu tadi ya around power, dan untuk bermain power control, raket ini menurut saya enak. Tinggal diganti senar yang bagus saja ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Dan raket ini nanti akan saya pakai ya, dan mungkin akan menggantikan sementara ini, karena ini raketnya senarnya putus, belum saya senarkan lagi. Jadi nanti kalau bermain lebih banyak menggunakan power, nanti ini bisa menjadi bisa menjadi senjata saya ya. Karena menurut saya raketnya enak juga ya, secara umum enak, nggak terlalu ini banget lah. Oke, mungkin itu dulu ya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau sharing atau apa, bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.